Jumat pamit, Sabtu summit, Minggu ngedit, Seninnya izin sakit. Woyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi Kiting. Kali ini saya mau cerita ngalor ngidul, khususnya tentang pendakian. Baru-baru ini masih di bulan puasa, atau bulan Ramadan, tiba-tiba begitu saya lihat medsos, Instagram khususnya, masih terjadi lagi pendaki yang dievakuasi karena kena hipotermi. Saya pikir puasa-puasa kok masih ada juga orang naik gunung ya. Ternyata bulan Ramadan atau bulan puasa tidak berpengaruh terhadap aktivitas pendakian gunung. Masih ada juga yang mendaki gunung. Jadi bagi saya ya sah-sah aja sih kapanpun teman-teman mau mendaki gunung. Karena Tuhan menciptakan gunung. Jadi kalau ada orang-orang yang membuli, ngapain sih naik gunung, ngapain sih apa enaknya naik gunung, ya karena Tuhan menciptakan gunung. Lalu gunung itu untuk didaki, ya bukan hanya untuk didaki, tapi rata-rata ada manusia seperti saya dan teman-teman pendaki pada umumnya itu tertarik untuk melakukan pendakian karena mendaki gunung itu salah satu kegiatan atau aktivitas yang menjawab ketidaktahuan atau menjawab keingintahuan si pendaki tersebut. Jadi misalnya saya, kenapa saya mendaki gunung itu? Ya karena rasa keingintahuan. Di atas ada apa sih? Di puncaknya seperti apa sih? Bagaimana sih rasanya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ternyata relatif bagi teman-teman atau bagi saya pribadi, mendaki itu punya keasikan tersendiri. Apalagi bisa menikmati kopi di satu tempat yang pemandangannya bagus, suasananya nyaman, udaranya juga bersih. Itulah kenapa orang-orang mendaki gunung, ya karena jawabannya sederhana. Karena Tuhan menciptakan gunung. Lalu dari gunung itu juga kita banyak belajar. Saat atau setelah saya ikut di dalam satu perhimpunan Wanadri, saya selalu diajarkan saat mendaki gunung itu ada satu hakikat Wanadri itu, hormatilah adat istiadat daerah setempat yang dilalui. Jadi kita atau kami khususnya di Wanadri itu tidak pernah mendaki gunung itu secara selonong boy sebetulnya. Kami harus menginap dulu di kaki gunung. Kami harus bersosialisasi dengan warga di kaki gunung sehingga kami bisa berkenalan. Setidak-tidaknya 24 jam kami di situ, kami bisa mengetahui bagaimana sih sosialisasi terhadap warga desa, penduduk desa ini seperti apa, mata pencariannya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari cerita singkat, kita bisa terjadi chemistry antara kami yang mau mendaki dengan penduduk setempat. Setidaknya itu adalah kulon wun atau pamit atau minta izin dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita terjadi saling hormat menghormati antara kami yang datang dan pendatang dan atau sebagai tamu dengan penduduk setempat sebagai tuan rumah. Nah, di situ jadi ada satu harapan, misalnya terjadi sesuatu, jadi warga desa pun akan respect terhadap kita, mau menolong kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
itu etika saat kami memulai pendakian. Tapi saya tidak tahu saat ini. Rata-rata teman-teman yang begitu menginap di base camp, bahkan seharusnya di base camp pun masih bisa bersosialisasi dengan pemilik base camp. Setidaknya bertegur sapa dan lain-lainnya untuk kemudahan kita juga saat melakukan pendakian gunung. Lalu kenapa hal-hal tersebut, kecelakaan-kecelakaan gunung di gunung itu terjadi lagi dan terjadi lagi, hal-hal yang sepele. Saya mau sedikit belajar dari kejadian-kejadian belakangan ini. Salah satunya ada 3 yang menjadi pelajaran bagi saya. Satu, saat terjadi kasus SAR Raffi Dimas Badar di Bukit Krapyak di Bukit Puyang. Itu hal yang sepele, gara-gara dia camping, lalu pagi-pagi mungkin mau hunting foto sampai ke puncak Bukit Puyang, kemudian hilang di situ dan sudah dilakukan operasi SAR selama 2 minggu lebih sampai ditutup, lalu kemudian dibuka kembali dan berhasil kami temukan dalam kondisi mengenaskan. Kemudian yang kedua, Sapik Ali di Gunung Slamet yang baru-baru ini juga itu hal yang terlihat sepele. Itu pendakian tektok yang akhirnya juga berakhir mengenaskan. Kemudian yang paling terakhir adalah di Bukit Mongkrang, Yazid. Itu juga hal yang sepele. Konon bukitnya sih pendek atau bisa ditempuh 1,5 jam dari base camp. Namun terjadi hal juga yang tidak diinginkan. Sebetulnya apa sih? Kenapa sih itu semua bisa terjadi? Yang pertama, dalam hal berkegiatan di gunung atau khususnya mendaki gunung, lalu aktivitasnya dia bisa tektok atau dia lari atau dia macam-macam lah. Menurut pengamatan saya, jadi ada kejadian seperti itu tuh faktornya adalah ketidaksiapan diri atau faktor alam. Jadi kalau dalam bahasa kami itu ada subjective danger dan objective danger. Nah, subjective danger itu satu hal atau bahaya yang disebabkan karena keteledoran kita. Misalnya kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak mempersiapkan data-data tentang gunung yang atau daerah yang mau kita daki. Kemudian kita tidak mempersiapkan fisik kita, mau tektok tapi fisik kita tidak prima dan ukuran-ukuran itu tidak pernah diperhitungkan. Misalnya yang kejadian Sapik Sapik Ali di Gunung Slamet itu kan gunung yang cukup tinggi, 3.000 sekian. Kalau ditempuh dari base camp di Pajaya itu lumayan membutuhkan beberapa waktu atau beberapa jam dan ukurannya sebetulnya sudah melebihi batas itu dari dari waktu tempuh. Kalau kita mengukur aktivitas tubuh kita itu paling bagus bekerja 8 jam. Jadi jika gunung itu tidak bisa ditempuh selama 8 jam bolak-balik itu akan terjadi hal yang kurang baik terhadap tubuh kita, terutama tentang kelelahan. Jadi maksud saya itu adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kita sebagai aktivis atau sebagai orang-orang yang senang berkegiatan di gunung, di alam terbuka. Ya, pertama harus mempersiapkan diri, kebugaran diri, tubuh kita harus sehat, harus kita latih, berolahraga dan sebagainya sehingga tubuh kita tetap bugar. Itu satu. Yang kedua, membekali diri dengan skill-skill.
Di antaranya yang paling penting adalah kita harus bisa bernavigasi. Apalagi zaman sekarang ini sangat mudah bernavigasi. Kita tinggal mendownload satu aplikasi, karena kita semua rata-rata punya ini, alat ini yang namanya handphone atau smartphone. Namanya juga smartphone adalah telepon yang cerdas. Di dalamnya bisa apapun, bisa nonton film, bisa. Dan salah satu yang terpenting bagi kita yang gemar mendaki gunung, downloadlah aplikasi untuk kebutuhan kita bernavigasi. Kalau saya lebih familiar sekarang menggunakan Avanza. Jadi track dari mulai kita berangkat sampai ke titik tujuan itu bisa kita rekam. Jadi jika satu saat kita tersesat, kita tinggal track back aja, kembali ke track yang sudah kita rekam, itu akan lebih baik. Dan kemudian itu tidak disarankan kita mendaki sendirian. Jadi walaupun kita bisa bernavigasi dengan alat ini, juga tetap tidak disarankan mendaki sendirian, karena kalau berdua, bertiga, berempat, bahkan lebih baiknya berlima, itu ada penengah nantinya kalau ganjil. Sehingga alat-alat ini kita bisa hemat. Mungkin kalau kita mendaki berlima, jangan lima-limanya di on-kan semua. Dan aplikasi untuk bernavigasi ini juga kan bisa dilakukan tanpa harus ada sinyal telepon. Dia bisa offline, dia bisa hemat baterai. Nah, karena kebutuhan dari bernavigasi dengan digital itu membutuhkan baterai, otomatis kita harus siapkan power bank. Lalu ada cadangannya adalah handphone teman-teman kita. Selain untuk mendokumentasikan, pastikan itu untuk bernavigasi. Tujuannya itu, kalau kita tersesat bisa track back, melihat track yang sudah kita lalui dan kembali lagi mengikuti track kita pada saat kita mau turun. Kemudian tentang skill-skill perlengkapan apa aja sih yang kita perlu bawa. Nah, terutama untuk yang TikTok ini kadang-kadang tidak melengkapi diri dengan alat masak. Maksudnya kebutuhan tubuh kita itu, asupan kita kan perlu minuman hangat gitu. Pada saat kita berhenti rest. Nah, itu kalau yang saya perhatikan mereka tidak membawa alat-alat masak sehingga tidak bisa menikmati minuman hangat. Atau setidaknya kalau tidak membawa kompor, bawalah termos yang berisi air hangat, misalnya teh manis atau asupan-asupan energi hangat lainnya untuk mengantisipasi tubuh kita kalau kedinginan, kita bisa minum air hangat. Kemudian yang sering terlupakan adalah pada saat istirahat misalnya, kita itu kan mendaki berkeringat, lalu pakaian yang kita kenakan basah. Nah, itu kan mereka tidak ganti baju tuh. Jadi pakaian kita yang basah itu begitu kita berhenti langsung menyerang tubuh kita dan menjadi dingin. Nah, itu kan seharusnya kalaupun mau tetap tidak berganti pakaian, kita membekali diri dengan yang namanya windproof atau jaket anti angin. Kalau perlu raincoat. Jadi itu fungsinya ada dua, untuk hujan dan untuk mencegah angin menerpa tubuh kita, sehingga tubuh kita langsung terlindungi oleh angin dan tetap hangat. Itu yang sering dilupakan pada saat teman-teman ini TikTok. Nah, kemudian alat-alat lain misalnya walaupun tidak merokok, usahakan tetap mengantongi korek yang berfungsi. Kemudian pisau lipat yang kecil. Walaupun kadang di satu gunung itu ada larangan, dilarang membawa senjata tajam atau alat-alat seperti pisau dan sebagainya. Sebetulnya larangan itu dulu karena ulah kita juga. Dulu kalau kita membawa pisau, membawa ini dicapnya untuk vandalisme ke pohonan, membuat satu hal yang tidak baik
ke pohon-pohon tersebut, membuat tulisan dan sebagainya itu sehingga keluarlah peraturan itu. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan itu untuk hal-hal safety prosedur, keselamatan, jadi pada saat tersesat misalnya dengan korek kita bisa sedikit banyaknya membuat perapian jika memang sangat darurat. Dan ya mungkin membawa lilin yang kecil potongan atau membawa 1 tablet, 2 tablet parafin untuk pematiknya. Dan pisau lipat pun itu kita bisa pertanggungjawabkan untuk mencari ranting-ranting kecil, membuat meraut membuat pematik untuk membuat api unggun. Itu pun jika sampai tersesat dan kemalaman. Artinya jangan lupa juga walaupun itu kan kecil, kita bawa headlamp berikut dengan baterai cadangannya, tetap kita antisipasi itu. Itu kebutuhan perlengkapan-perlengkapan yang benar-benar teman-teman harus perhatikan itu. Karena fenomena mendaki tektok ini sangat susah dilarang. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian perhatikan juga data dari misalnya BMKG, misalnya data-data dari penduduk setempat, musim apa sekarang, musim hujan kah, musim apa. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk terus mendaki kalau ada informasi dari penduduk setempat cuacanya sedang tidak bagus. Lebih baik menunda waktu untuk keselamatan daripada memaksakan diri sehingga membahayakan. Itu faktor-faktornya. Kemudian mental juga kita harus mempersiapkan diri dari hal-hal yang kecil. Kita tidak panik jika terjadi sesuatu. Kita belajar membiasakan diri terlebih dahulu. Jangan pernah melakukan pendakian tektok kalau gunung tersebut tidak pernah kita lakukan dengan pendakian konvensional atau pendakian yang serius. Misalnya kalau belum pernah naik Gunung Gede Pangrango beramai-ramai, jangan pernah melakukan tektok karena kita tidak bisa mengukur diri kita sebelum melakukan pendakian yang konvensional atau pendakian dengan peralatan yang lengkap. Biasanya saya pernah ketemu dengan teman yang mendaki tektok dan saya tanya kalau itu sebelumnya memang mereka sudah beberapa kali melakukan pendakian ke Gunung Gede dengan peralatan yang lengkap. Jadi dia sudah bisa mengukur dirinya sendiri mampukah untuk melakukan tektok di gunung tersebut. Jadi kita bisa simpulkan kebugaran fisik kita harus prima, kita latih. Yang kedua, skill-skill kita harus kita juga latih, kemampuan bernavigasi, terus semua peralatan, manajemen perlengkapan. Nah, kemudian manajemen perbekalan, ingat ya, kita harus bisa mengukur artinya asupan makanan ke tubuh kita, berapa kalori yang kita butuhkan untuk berkegiatan berat. Jadi pendakian gunung itu saya golongkan adalah pendakian berat. Layaknya kita kuli bangunan lah, itu aktivitas yang cukup berat, yang cukup menguras keringat, sehingga harus diimbangi dengan kalori yang cukup, sehingga tubuh kita tetap prima. Jadi yang saya perhatikan kecelakaan-kecelakaan di gunung itu kebanyakan pada saat mereka turun dari gunung. Nah, coba aja kita evaluasi satu dari Syafiq, kemudian dari Yazid, kemudian dari Raffi Dimas Badar itu yang saya sendiri mengevaluasi itu rata-rata itu terjadi karena kelelahan, karena butuh satu hal, butuh air minum dan sebagainya sehingga panik dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Kemudian banyak hal yang harus kita dari pelajaran-pelajaran tersebut harusnya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu itu dari si pelakunya. Kemudian saya sih sangat menghimbau sekali dari pihak penyelenggaranya atau misalnya
pihak-pihak di gunung tersebut, pengelola gunung tersebut. Taruhlah misalnya ada pihak Taman Nasional atau pihak Perhutani atau pihak Tahura. Belajar dari hal-hal tersebut, saya terakhir melihat saya cukup salut dan harus mengacungkan jempol misalnya dari evaluasi kejadian di Gunung Slamet dan di Mongkrang. Di Gunung Slamet mereka membuat satu rambu-rambu jalur dari batas vegetasi sampai ke puncak. Itu memang sangat riskan. Jadi saya beberapa kali mendaki Gunung Slamet, memang pada saat turun itu kalau terjadi kabut, terutama di atas jam 12 siang itu, kalau sudah terjadi kabut itu sampai sore pun akan makin pekat, bukan bukan malah berkurang kabutnya. Sehingga dari puncak atau dari atas itu kalau kita turun, itu bebatuan itu samar antara jalur dan bukan jalur, pasti sama, terlihat sama. Terutama di bebatuan tersebut itu. Ya kadang kita tidak bisa membedakan yang mana jalur, yang mana bukan jalur. Jadi beberapa kejadian di Gunung Slamet itu termasuk waktu kasusarnya teman-teman dari UGM juga begitu, tidak bisa mengetahui mana jalur dan bukan jalur, jadi mereka turun juga sembarangan asal turun sehingga terjadi kecelakaan. Kasus sapi pun demikian, dan bukan cuma mereka, saya pun pernah merasakan itu, tersesat turun dari puncak Gunung Slamet karena saya mendakinya sudah pukul 2 siang dari batas vegetasi sampai di puncak itu pukul 16.30 atau setengah 5 sore, dan di situ beberapa saat di puncak kemudian turun dan berkabut. Nah, akhirnya saya tersesat. Yang rencananya turun ke Bambangan, akhirnya saya turunnya itu ke saya lupa, mungkin ke daerah Baturaden, Kaliwadas, ke Kaliwadas. Ya itu juga saya bertiga saat perjalanan mini session itu tersesat di situ. Yang alhamdulillahnya karena kami bertiga pernah dibekali dengan skill-skill yang tadi saya ceritakan, dan alhamdulillah kami bisa selamat sampai ke desa Kaliwadas. Dan hal-hal tersebut saya ceritakan untuk sama-sama kita belajar dan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang teman-teman yang sudah terjadi oleh beberapa rekan kita di gunung yang menimbulkan korban jiwa. Kemudian di Bukit Mongkrang juga evaluasinya saya sangat respect karena setelah kejadian itu membuat satu sistem, mengevaluasi jalurnya, dan mungkin membuat aturan-aturan yang lebih ketat lagi, lebih baik lagi demi keselamatan pengunjung. Karena Bukit Mongkrang ini sudah menjadi destinasi para pelari gunung, para wisatawan gunung yang dari bukit tersebut kita bisa melihat pemandangan ke arah Gunung Lawu yang indah dan sebagainya. Karena ternyata dari gunung-gunung tersebut mereka bisa menghasilkan income, mereka bisa mengelola menjadi potensi wisata dan menjadi income daerah. Jadi menurut saya saat ini pendakian gunung itu bukan lagi sebuah petualangan, tapi sudah menjadi destinasi wisata yang namanya adalah wisata minat khusus, wisata berbahaya tapi yang dikelola secara baik sehingga aman, sehingga zero accident atau nol dari kecelakaan. Mendaki gunung itu memang capek, mendaki gunung itu memang berat, mendaki gunung itu memang berbahaya, tapi kita bisa belajar untuk mengantisipasi itu semua agar aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun sebetulnya ya segala sesuatu kegiatan itu pasti menimbulkan resiko, tapi kita harus bisa mengantisipasi seminimal mungkin. Karena kalau kita bandingkan kecelakaan di gunung hanya sepersekian persen lah, 0,0 sekian persen kalau kita bandingkan dengan kecelakaan di jalan raya. Tapi menjadi lebih seksi kecelakaan di gunung ini untuk diekspos.
walaupun kejadiannya cuma menimpa 1 orang, 2 orang, tapi beritanya akan eh, lebih viral daripada berita kecelakaan di jalan raya. Karena mendaki gunung ini sudah menjadi satu hobi yang sangat seksi. Ternyata dari tahun ke tahun dulu saya pikir pendaki gunung itu akan segitu-gitu aja peminatnya. Ternyata sekarang jauh lebih banyak lagi peminatnya. Mungkin itu eh, jadi dua sisi ya. Jadi dua dari sisi pelakunya dan dari sisi regulasinya, dari sisi pengelolanya. Dua-duanya ini saling memperbaiki kinerja kita. Yang si pendaki sebaiknya tidak sembrono, yang si penyedia regulasi ini memperbaiki kinerjanya sehingga nanti akan tercipta gunung kita menjadi destinasi wisata yang baik, yang aman, yang bersih dari sampah, sehingga menimbulkan kesan yang baik juga. Terutama gunung-gunung kita sekarang sudah menjadi objek atau menjadi destinasi wisata bagi para pendaki gunung luar negeri. Terutama tetangga kita Malaysia, Singapura sudah banyak yang mengincar gunung-gunung kita karena gunung kita itu memang indah. Dan ingat di akhir kata gunung itu indah, pendaki itu gagah, mendaki gunung itu adalah ibadah. Dan terakhir Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Woyo.